Halo semua ya, senang sekali saya bisa menyapa kalian di pertemuan ke-6. Tidak terasa ya, sudah pertemuan ke-6. Dan we'll be discussing about my idea, chart and graph lecture in academic listening. Jadi ini lanjutan dari sesi sebelumnya. Jadi, sesi sebelumnya kan kita membahas tentang bagaimana mendengarkan secara akademik, ya, secara kritis saat sesi perkuliahan dengan melihat petunjuk-petunjuk yang muncul atau clue-clue atau cue yang muncul dari yang diberikan oleh dosen. Ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana jika sesi perkuliahan itu menggunakan main idea, chart dan graph, gitu. Ya, jadi kita mau cek dulu. Oke, we go. So what's the purpose of listening? In general, we need to know what's the purpose of the listening. So we always have a purpose for listening, right? So we may listen to the radio in the morning to decide whether to wear a coat or to take an umbrella. We may listen to song for pleasure. Remember. Jadi ini tergantung dengan tujuan kita mendengarkan itu apa. Makanya saya selalu bilang, jadi tujuan kalian mengikuti perkuliahan ini itu untuk apa? Kalau untuk presensi, ya biasanya hasilnya juga nggak begitu maksimal. Tapi kalau tujuannya ingin belajar bareng, ingin discuss bareng, ingin berpikir kritis bareng, oke, biasanya sangat maksimal outputnya. Oke, next. We listen in a different way based on our purpose. Having a purpose help us listen more effectively. Jadi hati-hati ya. Ini balik lagi kepada tujuannya tuh apa. Oke lah, saya bikin sederhana. Niatnya tuh apa. Seperti halnya saya membuat video ini. Saya nggak tahu dari kalian yang mendengarkan yang seksama itu berapa persennya, saya nggak tahu. Tapi akan sangat maksimal sekali hal yang didapat jika kalian sangat mempersiapkannya dengan baik dan mendengarkan perkuliahan yang secara asinkronus seperti ini. Karena tujuan itu yang akan membekali kalian dari hal atau dari aktivitas mendengarkan yang efektif gitu. Ya. Jadi balik lagi ke tujuan. The purpose of your listening activity. Oke, karena beda. Ada yang mau mendengarkan untuk santai, untuk mendengarkan misalnya mendengarkan radio sampai menemani tidur seperti itu. Ya. Jadi boleh jadi itu balik lagi kepada tujuannya. Ya. Oke, tanpa lama di slide ini kita lanjut. Ya, listening for main idea. Ini kan penting. Sebetulnya dari aktivitas yang bersifat verbal ya, communication. Ya. Jadi aktivitas listening itu kan biasanya disamakan dengan aktivitas reading. Kalau reading ya produknya teks, bacaan gitu ya. Kalau listening ya itu adalah dihasilkan dari produk ujaran, ya, dari diskusi, dari short talk gitu kan, dari conversation gitu atau dari sesi perkuliahan gitu. Nah, sebetulnya is the thing because sometimes it's difficult to figure out what to write down during a lecture. Is it? Here a few tips. Nah, karena memang sulit Pak, saya itu dengerin perkuliahan 3 SKS 2 sampai setengah jam, itu banyak banget Pak yang harus saya tulis apa saja ya. Oke, kalian tidak sendiri. Mungkin boleh jadi masih 80% atau lebih kawan kalian yang masih bingung juga. Ini kalau lagi ada sesi perkuliahan seperti apa ya. Atau sekarang dengan format online learning. Dan sekarang ini formatnya adalah asynchronous di pertemuan ini. Apa sih yang harus saya catat? Ya, you're not alone. But no need to worry ya. We'll try to figure this out. Kita akan coba cari tahu dan semoga mendapat jawabannya. Oke, pertama seperti ini. Write down when the lecture. Jadi ini ada lanjutannya dari sesi sebelumnya. Memang kalian tidak disarankan untuk mencatat semua yang saya ucapkan atau mencatat apa yang diucapkan oleh dosen lain, nanti itu nggak harus. Catat aja hal-hal seperti ini. Pertama, if it is important or repeat the information. Nah, saya termasuk dosen yang suka usil dalam artian suka mengulang-ulang. Bisa jadi mahasiswanya bete karena biasanya saya mengulang sampai 3 kali. Atau bisa jadi kalau mahasiswa itu menangkapnya jeli, itu adalah hal yang penting. Ya. Pertama, kalian diminta untuk mencatat jika itu dirasa penting atau diulang-ulang informasi itu. Berikutnya, write information on the board or up ahead. Ya. Break down material into steps. Gives contrast of pro and cons. Change vocal tone or volume. Nah, hati-hati kalau dosen sudah berubah tone-nya dari rendah ke tinggi atau sebaliknya, nah berarti ada sesuatu. Sebenarnya masih sama sih. Tapi balik lagi kadang ada yang tidak menyadari karena tadi intensinya berbeda, tujuannya beda. Atau bahkan dari video ini yang nanti akan terbentuk berapa menit video ini saya nggak tahu
yang mendengarkannya tanpa di skip atau yang mendengarkannya betul-betul didengarkan dari menit pertama sampai akhir. Itu kan tidak ada yang bisa memaksa. Baik lagi ke kalian, baik lagi ke purpose of your listening. Apakah hanya untuk biar bisa presensi hari ini? Nah, jadi videonya asal didengar saja. Ya, I don't know. Tapi saya percaya tidak ada satupun dari kalian yang melakukan itu. Yap. Sip. Berikutnya. Nah, ada 4 hal sih untuk mengidentifikasi main idea itu seperti apa. Di listening ya, bukan di reading. Oke, pertama, biasanya dalam listening activity bisa dilihat dari kata-kata dari markers yang disebut oleh dosen seperti ini. Kata-kata itu seperti ini. Misal, the purpose of this topic is. Nah, itu biasanya juga bisa. Atau ada kata-kata yang diulang-ulang seperti ini, repetition ya, diulang-ulang frasenya tadi juga disebut. Lalu ada dari kata-kata atau frase seperti ini, the speed of speech for main idea is usually slowly and clearly. Nah, biasanya saya termasuk yang punya gaya berbicara cepat ya, secara natural. Tapi kadang saya sengaja saya lambatin gitu. Karena untuk menekankan sesuatu yang sangat penting. Nah, itu boleh kalian tangkap juga. Yang keempat, look for highlighted word or phrases on visual aids, outline, drawing, list. Nah, biasanya seperti itu. Nah, biasanya di PowerPoint ini juga, di video ini saya biasanya suka menggunakan brush ya, atau ink untuk menandai. Nah, tapi belum saya gunakan, ya, mungkin di lain video seperti itu. Dan baik lagi, tergantung tingkat urgensinya seperti apa. Oke, next. Ya, jadi ada beberapa model perkuliahan, setidaknya ada 3 bagian, selalu seperti itu. Ada introduction, ada body, ada conclusion. Ya, kalian bisa ingat aja, bayangin aja burger. Ya, selalu seperti itu. Kalau ada dosen saya, Pak, tidak ada bagian pendahuluannya gimana, Pak? Sebetulnya bukan tidak ada sih, tapi lebih ke cara dia saja gitu, lebih kepada gitu. Boleh jadi gitu ya, saya berasumsinya. Jadi dia tidak secara gamblang, this is the introduction, this is the content or the body of the presentation and this is the conclusion. Tapi secara implisit dia menyebutkan. Nah, sebenarnya saya termasuk tipikal yang seperti itu. Gitu. Boleh jadi saya tidak jelas banget menyebutkan ini bagian introduction, ini body-nya, ini conclusion-nya enggak. Tapi boleh jadi secara implisit saja kayak gitu. Oke ya. Jadi selalu ada 3 bagian di tiap perkuliahan atau tiap pemaparan materi, ada introduction, ada body atau kontennya itu sendiri, dan conclusion. Ya. Oke, kalian bisa lihat di sini di bagian pendahuluan tuh biasanya muncul kata-kata seperti today we should discuss gitu. Ada qualifying word, ada cause and effect, biasanya therefore, as a result. Nah, kalian sudah harus familiar nih. Ya. Kalau nanti disampaikan dalam bahasa Inggris, kalau ada kata consequently, furthermore, seperti itu. Ya, itu adalah bentuk cause and effect. Jadi kalau secara umumnya dikenal dengan bentuk transition. Jadi kalian harus tahu. Atau kata-kata seperti contrast word, seperti on the other hand, by comparison. Kayak gitu. Repeat word seperti in other word, the simply mean, in a sense, atau test clue seperti this is important. Nah, saya sering banget yang ngomong this is most important thing. Ya. Remember this, you'll see this. Ya, itu penting. Summary words in a nutshell. To sum up, ya, in conclusion, to conclude, ya. Example words seperti to illustrate, for example, for instance, ya. Oke, kita beralih sekarang bagaimana kalau itu bentuknya adalah charts atau graphs. Nah, yang paling penting adalah kalian menangkap trendsnya, karena boleh jadi penjelasannya itu ada di trend. Trends itu adalah hal-hal yang secara umum. Kalau ada dosen menampilkan grafik atau charts, kalian harus bisa menangkap kata-kata seperti ini. Overall, nah itu biasanya hal pentingnya dari grafik itu. Karena kalau sudah masuk ke bagian detail, misal grafik angka penjualan tahun sekian sampai sekian, itu sebetulnya adalah penjelasan detail. Tapi yang pentingnya adalah dari kata-kata overall, nah itu untuk mengindikasikan apakah kalau itu angka penjualan ya, apakah ada peningkatan atau penurunan, ataukah untung atau rugi. Jadi itu yang harus kalian tangkap. Jadi a trend, nah ini di paragraf kedua, a trend is the direction of a change in the data. For example, ya kalian bisa baca sendiri, tapi tadi sudah saya contohkan, trend itu biasanya ditandai dengan kata-kata overall gitu. So that's why it's important to understand the way chart and graph display information. Nah, ini ada tipsnya, ada 4.
jika dosen memberikan satu perkuliahan dengan bantuan chart atau grafik. Pertama, so you need to predict of the missing information because it will help you a lot. When you see diagram, just keep in mind that they visually represent an object or an idea. So on the other hand, flowcharts show visually the step in a certain process. And before starting to listen, make a conscious effort to understand what the diagram of flowchart represents. Last, if the topic is so familiar, then try your best to remember and the related and relevant things about it. Jadi ini dia. Jadi yang pertama itu, kalian harus bisa memprediksi. Ini penting ya, skill memprediksi akan dibahas apa oleh dosen itu penting sekali. Karena itu akan membantu kalian sangat banyak. Yang paling parah adalah dosen sudah memberikan introduction, lalu mahasiswanya belum tune in. Nah, jadi sangat tidak jarang saat dilakukan refleksi, yang bisa merespon itu kurang dari 50%-nya. Oke, tapi saya percaya kalau sinerginya bagus, tune in-nya sudah terbentuk dari awal, ya biasanya bagus ya outputnya. Yang kedua, kalau kalian melihat diagram dan sebagainya, itu sebetulnya kalian harus memastikan ada flow chart ya, yang secara visual ditunjukkan dengan langkah-langkah yang tertentu, yang pasti gitu. Ya, yang berikutnya, sebelum mendengarkan, pastikan kalian tuh punya usaha yang lebih dulu gitu. Ada effort yang kalian tunjukkan untuk memahami diagram tersebut. Jadi sebelum disinggung pun udah tahu gitu kan. Kan bisa terlihat dari sumbu X atau Y-nya atau grafiknya jadi gitu. Nah, yang keempat, apalagi kalau topiknya itu sangat familiar, kalian bisa masukkan ke background knowledge kalian atau skemata kalian. Ya. Yang terkait ya, yang relevan. Oke, ini ada latihannya lagi. Kita coba dari TED.com. Instruksinya seperti ini. Klik the link, play the video, and try your best now to see the answer and answer these 3 questions. What's the main idea? And from the graph, what can you conclude? And to what extent you disagree with the talk? Nah, pertanyaan nomor 3 ini pertanyaan terkait dengan critical listening. Jadi biasa kita kalau mendengarkan satu presentasi yang bagus sekali, entah mengapa cenderung kita setuju aja gitu. Nah, ini saya challenge. Sekalipun ini memang sangat bagus sekali, coba ada tidak bagian yang kalian tidak setuju atau kalian tidak sepakat dari penjelasan yang kalian lihat nanti di video tersebut. Oke, dan jangan lupa dijelaskan. Oke, everyone, nothing that's all for today. I hope you find this explanation useful and don't forget to take let's say the connection between the first meeting up to this meeting. Jangan lupa ya, agar nanti pemahaman kalian tidak parsial, tidak sepotong dan tidak sebagian. Coba cari koneksinya masing-masing, cari hubungannya masing-masing dari pertemuan pertama sampai pertemuan ini. Oke, demikian, ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan stay healthy. Ciao.